الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemunculan pasukan Panji Hitam yang berasal dari timur merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kedatangannya berbarengan dengan kemunculan Imam Mahdi. Mengutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok pria yang memiliki perilaku dan budi pekerti mirip seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi itu menyerupai aku dalam hal budi pekertinya, tetapi tidak menyamai dalam rupa dan bentuk tubuhnya, yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika hari kiamat tiba, Imam Mahdi akan mendapatkan dukungan penuh dari pasukan Panji Hitam yang berasal dari timur. Seperti apakah pasukan Panji Hitam yang berasal dari timur itu? Simak kisah selengkapnya sampai selesai. Dalam video ini, kemunculan pasukan Panji Hitam yang berasal dari timur telah disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kedatangannya berasal dari wilayah Khurasan, sebelah timur negara Iran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari wilayah Khurasan bendera-bendera Panji Hitam, di mana tidak ada satupun yang menghalanginya, hingga ia dikibarkan di wilayah Yerusalem. Di akhir zaman ini, pasukan tersebut akan bersama kaum muslimin. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan tersebut merupakan pasukan yang sejak awal mendukung Imam Mahdi. Mereka mendampingi Imam Mahdi dan turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Terkait pembaiatan tersebut, beberapa riwayat mengatakan bahwa letaknya berada di Baitul Haram di Ka'bah. Pasukan Panji Hitam yang berbaiat dengan Imam Mahdi ini berasal dari sekelompok orang di negeri timur. Dalam buku Tanda Kiamat Besar dijelaskan bahwa warna panji mereka adalah hitam pekat, mirip seperti panji Rasulullah SAW. Kemudian di tengah benderanya tertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam tulisan Arab. Setelah dibaiat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhoi oleh penduduk bumi dan langit. Pada masa kekhalifahannya itu, berbagai tanda kebaikan pun bermunculan dan bertambah besar. Bumi akan mengeluarkan kekayaannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta juga akan bertambah berkali-kali lipat dan diberikan kepada orang-orang dalam jumlah yang besar. Menurut sebagian riwayat, Imam Mahdi akan hidup di tengah masyarakat dalam kurun waktu 7-8 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi muncul di antara umatku yang terakhir. Allah menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan dia memberikan harta dengan adil. Hewan-hewan ternak berkembang biak menjadi banyak, dan umat menjadi mulia. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Berkaitan dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan didukung penuh oleh Panji Hitam yang berasal dari timur, yaitu dari Khurasan. Apakah Panji Hitam yang dimaksud itu adalah para pejuang dari Afghanistan? Khurasan adalah istilah modern
untuk wilayah timur Persia kuno. Sejak abad ketiga, Khurasan Raya meliputi wilayah yang kini merupakan bagian dari daerah Iran bagian timur, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Afghanistan merupakan wilayah dari Khurasan yang memiliki wilayah bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim. Wilayah ini juga sering dilanda gempa bumi. Meski demikian, orang-orang Afghanistan adalah orang-orang yang ulet dan tangguh. Hal ini terbukti dengan keberhasilan mereka dalam melawan penjajahan dari Uni Soviet. Bahkan akhir-akhir tahun ini, para pejuang Afghanistan berhasil membuat pasukan Amerika Serikat dan sekutunya lari meninggalkan Afghanistan. Khurasan seolah-olah tak terjamah oleh tangan manapun untuk menguasainya. Syekh Imran Hussein dalam satu kajiannya mengatakan bahwa Afghanistan adalah jantung dari Khurasan. Beliau berkata, inilah yang Nabi SAW katakan dan mereka tahu tentang hadis ini. Baginda Nabi SAW bersabda, akan ada pasukan yang datang dari Khurasan dengan bendera hitamnya. Tak ada satu orang pun yang bisa menghentikan pasukan ini hingga mereka mencapai tanah Yerusalem. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan tentara Rusia yang akan membebaskan tanah Yerusalem, melainkan pasukan Muslimlah yang akan membebaskan Yerusalem Palestina. Pasukan itu berasal dari Khurasan, berawal dari barat laut Pakistan, seluruh Afghanistan, Iran, bagian timur dan utara Afghanistan. Seluruh wilayah yang disebutkan itu adalah Khurasan kuno. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pasukan tersebut akan datang dari Khurasan dan tak ada satupun yang bisa menghalangi mereka hingga sampai ke tanah Yerusalem, maka Afghanistan adalah jantung daripada Khurasan itu. Keberhasilan para pejuang Muslim Afghanistan dalam melawan penjajahan dari negara Uni Soviet dan baru-baru ini juga berhasil mengalahkan pasukan Amerika Serikat sampai Amerika menarik kembali tentaranya. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal ini membuktikan kebenaran nubuah Nabi SAW yang menyebutkan bahwa pasukan dari Khurasan itu tidak akan terkalahkan. Dengan demikian, seluruh umat Islam saat ini harus memperhatikan apa yang terjadi kepada Afghanistan, karena sejarah tidak terjadi secara acak, melainkan bergerak satu arah menuju akhir yang telah ditentukan. Dan sejarah akan berakhir dengan Islam sebagai pemeran yang luar biasa. Dengan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pasukan Panji Hitam yang berasal dari Khurasan itu bisa jadi salah satunya adalah para pejuang Afghanistan. Sebagai Muslim, kita juga harus mempunyai harapan agar termasuk ke dalam pasukan Panji Hitam tersebut. Karena Nabi juga menyarankan dalam hadisnya agar setiap Muslim ikut berbaiat dengan mereka, walaupun harus merangkak di atas salju. Demikianlah kisah Al-Mahdi dengan misteri pasukan Panji Hitam yang berasal dari Khurasan. Semoga kisah ini bisa menambahkan wawasan kita dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.